Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya beri judul adalah kabar bahagia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Beatitudes. Nah, saudara-saudara, saya bacakan ayatnya. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara, dari ayat ini dijelaskan bagaimana dikatakan Yesus melihat orang banyak, dan ketika dia melihat orang banyak maka dia naik ke atas bukit, dan setelah itu ia duduk. Dan setelah dia duduk, dijelaskan oleh ayat seterusnya, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi diperkirakan pada waktu Yesus mengajar di dalam Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 tentang Beatitudes ini, tentang kabar baik, tentang pengajaran Tuhan atau dasar-dasar pengajaran kekristenan untuk murid-muridnya, itu memang yang mendengar adalah para murid-muridnya. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara-saudara, dari ayat yang pertama dan kedua ini sedikit saya mau menjelaskan tentang dikatakan Yesus mulai mengajar setelah dia duduk. Nah, saudara, dalam prinsip orang Yahudi pada saat itu, kalau seorang guru mau mengajar dan dia mengajarnya dalam kondisi yang duduk, itu mau menunjukkan kepada murid-muridnya atau pendengarnya bahwa apa yang akan diperkatakannya atau yang diajarkannya itu adalah sesuatu yang penting. Itu sebabnya diberikan dengan tanda ia duduk. Itu menunjukkan akan ada sebuah pengajaran atau pernyataan, pemberitahuan yang sangat penting, sehingga ia duduk dan semua orang sudah tahu kalau yang namanya guru atau orang yang dihormatinya itu sedang duduk mau menjelaskan sesuatu, ini adalah sesuatu yang penting. Nah, setelah Yesus duduk, dikatakan murid-muridnya datang, dan dikatakan setelah itu Yesus mulai berbicara, saudara, dan mengajar mereka. Saudara, berbicara dalam konteks Yesus memberikan pengajarannya itu adalah ucapan yang berwibawa, ucapan yang serius dan hikmat, saudara. Sehingga berbicara yang dikatakan keluar atau suara Yesus itu menyatakan perkataan itu adalah sesuatu yang penting. Dan kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sendiri menurut orang-orang Yahudi, pengajarannya itu dikatakan penuh dengan kuasa, saudara. Sehingga waktu dia berbicara, perkataan-perkataannya penuh dengan wibawa, dengan keseriusan dan hikmat. Yang seterusnya dikatakan, ketika dia berbicara, ketika Yesus berbicara, ketika gurunya sedang berbicara dan murid-muridnya mendengar, Yesus sedang membuka isi hatinya dengan tulus ikhlas. Apa yang diajarkannya adalah satu kebenaran yang akan membawa murid-muridnya kepada kehendak dan tujuan dari gurunya itu sendiri. Nah, itu sebabnya pembicaraannya adalah hati yang tulus, yang terbuka kepada murid-muridnya, menunjukkan, memberitahukan pernyataan kepada murid-muridnya bahwa dia seperti apa yang dia katakan. Nah, seterusnya dikatakan Yesus mengajar. Di dalam bahasa Yunani kata ini dalam bentuk lampau, saudara, yaitu yang pertama auris. Artinya menyatakan sesuatu yang sudah terjadi dan selesai. Jadi sebuah pengajaran adalah sesuatu yang sudah diketahui
atau belum diketahui, tetapi sesuatu yang sudah pernah terjadi dan dijelaskan, dan penjelasannya itu adalah sesuatu yang sudah pasti, ya saudara-saudara. Yang kedua, dalam bahasa Yunaninya tentang mengajar adalah imperfect, terjadi berulang-ulang, terus-menerus, ya, bahkan menjadi kebiasaan. Saudara, prinsip mengajar memang demikian. Sebuah pengajaran supaya bisa ditangkap, dimengerti oleh yang mendengarnya, ya paling benar dan paling bagus adalah diulang terus-menerus, dan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya yang diajar mengerti akan apa yang diajarkan oleh gurunya, saudara-saudara. Nah, dikatakan Yesus mengajarnya dalam bentuk imperfect ini, ya, dan berulang-ulang mengajar kepada murid-muridnya karena dia ingin murid-muridnya menangkap setiap isi hatinya, pernyataan yang dia nyatakan dalam hatinya itu, dan dikatakan terus berulang-ulang supaya murid-muridnya menangkap, saudara. Contoh, ya, tentang akan adanya penderitaannya dia di kayu salib. Yesus berulang-ulang menjelaskan bahwa dia akan dianiaya, didera, dihukum, dicambuk, bahkan disalib, mati di kayu salib, dan itu dia menjelaskannya berulang-ulang. Itulah sebuah pengajaran yang dirindukan oleh gurunya, ditangkap oleh murid-muridnya dengan baik. Saudara, dalam prinsip kehidupan juga demikian. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi sesuatu kebiasaan, saudara. Kalau hal baik, ya indah. Tapi kalau tidak baik, ya menjadi bahaya. Saudara, contoh sebuah perkataan atau sebuah kebiasaan yang dilakukan. Ya, kalau kita terbiasa, saudara, maaf bahasa yang keras ini, mengkorupsi, saudara, dan korupsi itu menjadi sebuah perbuatan yang dilakukan terus-menerus, itu menjadi sebuah kebiasaan, saudara. Dan akibatnya ketika orang yang biasa korupsi dengan terus-menerus itu dan menjadi sebuah kebiasaan, ketika ditegur mereka bingung karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak benar, tetapi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi mereka menganggap itu hal yang biasa. Nah, ini yang dikatakan sesuatu yang diajar berulang-ulang, kalau baik hasilnya bagus, kalau sesuatu yang diulang-ulang itu jelek, hasilnya menjadi tidak bagus, saudara. Nah, saudara, khotbah di bukit ini atau kata bahagia atau kabar bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah pengajaran yang resmi dan penting, saudara. Seluruh pikiran Yesus dituangkan kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya bisa mengerti tentang isi hati dan keinginan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dapat menjalankan setiap pengajarannya. Dan setiap ringkasan pengajarannya itu dilakukan berulang-ulang. Dan kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 yang diajarkan, yaitu khotbah di bukit itu atau Beatitudes itu, saudara, itu ayat-ayatnya tersebar, saudara. Ada di kitab Markus, di kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Khususnya di kitab Lukas, saudara, ya, itu cukup banyak sekali ayat-ayat yang ada di kitab Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Sehingga bisa kalau kita mempelajari dengan baik kitab Markus, Lukas, dan Yohanes, ternyata kitab Matius tentang Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 ini tentang Beatitudes ini atau tentang pengajaran khotbah di bukit ini, saudara, itu sebenarnya tidak berurutan, ya. Ada di berbagai pasal demi pasal yang ada di ketiga Injil yang lain, saudara. Tetapi, saudara, Matius memang dikatakan kitabnya adalah kitab pengajaran, kitab pendidikan, sehingga semua dibuatnya secara berurut dan baik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, inilah yang diajarkan, yang dirindukan oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Bahkan saya mau menekankan kepada kita, untuk kita orang percaya yang
percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi saudara yang baru pertama kali percaya, menjadi orang percaya, saudara perlu ya belajar mengerti tentang prinsip saudara pengajaran Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini, yaitu khotbah di bukit ini, yaitu Beatitudes ini, saudara, supaya saudara mengerti betapa pentingnya saudara khotbah di bukit itu, saudara. Ya, karena khotbah di bukit itu mengajarkan banyak hal-hal yang penting sekali yang dimengerti oleh para murid atau orang-orang yang baru bertobat, saudara, karena ajarannya begitu runtun, ya, pengajaran tentang khotbah di bukit itu, saudara. Nah, itu yang harus dimengerti oleh kita orang-orang percaya. Nah, saudara, contoh-contoh yang saya mau sedikit menjelaskan dari Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, ya. Ucapan bahagia yaitu ada di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia, perumpamaan tentang pelita dan ukuran, itu ada di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Berbicara bagaimana kita orang percaya harus memiliki dampak, ya, menjadi garam. Garam itu adalah sesuatu yang bisa mengasinkan tempat, ya, menjadi memiliki rasa. Demikian juga kita juga harus menjadi terang, ya, artinya di dalam dunia yang gelap, di dalam kegelapan, saudara, kita diminta menjadi terang. Ya, inilah ajaran-ajarannya. Dan seterusnya dikatakan di dalam Matius pasal 17 sampai ayat 48, ya. Yesus dan hukum Taurat diajarkan bagaimana tentang prinsip-prinsip hukum Taurat di dalamnya, ya, saudara. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Diminta untuk kita berdamai dengan musuh kita. Siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya dianggap sudah berzina. Siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, menjadikan istrinya berzina. Jangan bersumpah demi apapun juga, karena memang kita manusia tidak boleh bersumpah, saudara-saudara. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, karena firman Allah mengajarkan demikian di dalam Matius pasal 5. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Satu pengajaran yang baru yang memang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya, karena konteks pengajaran hukum Taurat atau perjanjian lama adalah gigi ganti gigi. Jadi kalau saudara dirugikan, saudara juga boleh merugikan orang lain. Saudara ditampar pipi kiri, tampar lagi pipi kanan. Karena prinsip seperti itu. Tapi Yesus sebaliknya mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan seterusnya juga di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 diajarkan tentang memberi, saudara. Ya, kita anak-anak Tuhan itu dikatakan harus memberi dengan cara yang benar. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Jadi waktu kita memberinya dengan cara yang benar. Kan banyak orang sekarang memberi itu pamer, dikasih lihat di televisi, dikasih tonton, di foto dan sebagainya, sehingga kelihatannya dia menjadi orang yang baik. Padahal firman Allah mengajarkan di dalam Matius pasal 6 sampai ayat 1 sampai 4, kalau tangan kirimu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak perlu mengetahuinya. Artinya kalau kamu memberi, saudara nggak perlu orang lain mengetahuinya. Ya, dan terus seterusnya juga saudara diajarkan tentang hal berdoa. Sebab banyak orang-orang sekarang ini, bahkan zaman dulu, karena ini kan pengajaran sudah dari dahulu, kurang berdoa, saudara. Dan banyak orang-orang kalaupun berdoanya seperti orang munafik. Berdoanya panjang lebar, kelihatannya kalimatnya indah, sebenarnya hanya pandai bersuara yang indah atau berkalimat indah dalam memperkatakan doa-doanya. Itu dikatakan berdoa seperti orang yang munafik, saudara. Jangan, saudara, ya. Nah, nanti itu ada ayatnya, nanti pengajarannya, ya, saya akan jelaskan di hari-hari yang akan datang. Seterusnya juga di pasal 6 juga ayat 9 sampai 13 itu diajarkan tentang doa Bapa kami, ya. Dan luar biasa sekali, saudara, ya. Kita diajarkan tentang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Satu pengajaran tentang doa yang indah, saudara.
Seterusnya juga kita diajarkan tentang hal berpuasa, ya, di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Kita manusia wajib berpuasa, saudara. Tetapi puasa kita juga jangan sombong. Kita berpuasa, orang lain harus melihat, ini saya lagi puasa ya. Nggak bisa, saudara. Kekristenan mengajarkan demikian di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Waktu kamu berpuasa, orang lain nggak boleh tahu. Makanya disuruh kamu cuci mukamu, minyaki kepalamu, ya, saudara. Itu karena untuk yang berambut. Kalau kayak saya kan tidak, ya. Jadi ya, setidak-tidaknya Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 mengajarkan kalau berpuasa orang lain nggak perlu tahu saudara sedang berpuasa. Saudara berpuasalah, tapi nanti Bapamu yang di sorga yang mengembalikan segala hatimu, imanmu untuk melakukan perintahnya untuk berpuasa. Yang seterusnya belajar tentang mengumpulkan harta, saudara. Ya, itu kita hari-hari ini memikirkan diri sendiri aja, mau numpukan kekayaan, sehingga sampai lupa kiri kanan kita juga masih ada orang-orang yang butuh pertolongan kita, ya, melalui berkat yang kita terima. Tapi oleh karena egoisme dunia ini, kita tanpa sadar mengikuti cara-cara dunia, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, kita harus belajar tentang hal mengumpulkan harta. Dan seterusnya, saudara, tentang hal kekhawatiran. Manusia mana yang tidak pernah khawatir tentang kehidupan, apalagi kondisi pandemi, ekonomi yang sudah morat-marit, belum lagi ada peperangan, ya. Saudara menonton, mendengar, melihat bagaimana ada peperangan di berbagai bangsa, khususnya Rusia dan Ukraina, ya, saudara, yang sehingga dampaknya ke seluruh dunia, termasuk kita orang Indonesia. Hari-hari ini semua biaya-biaya pada naik semua, ya, saudara. Nah, seterusnya hal menghakimi, ya, saudara. Itu juga diajarkan kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh gampang-gampang melihat kekurangan orang lain, apalagi kita menghakiminya, gitu ya, menilai hal-hal yang negatif terhadap orang-orang lain. Dan itu tidak boleh, karena firman mengajarkan bahwa saudara dan saya tidak boleh menghakimi orang lain, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Terus tentang hal yang kudus dan berharga, ya. Terus tentang hal pengabulan doa. Terus tentang jalan yang benar, saudara, yang diajarkan. Tentang pengajaran-pengajaran sesat. Hari-hari ini banyak sekali tentang pengajaran-pengajaran sesat. Dan seterusnya, saudara, sampai pasal 7 ayat yang terakhir dikatakan tentang kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, ya, yang saya jelaskan dari pertama, ya, tentang khotbah di bukit ini, pasal 5, pasal 6, pasal 7, maka orang-orang banyak itu berkata, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, demikianlah hari ini kita belajar berselancar dalam kebenaran tentang Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 saja, saudara. Karena saudara nanti ayat 3 dan seterusnya, pasal 6 dan pasal 7 saya akan jelaskan di waktu-waktu yang akan dalam berselancar dalam kebenaran.